Gigi Hiu ini termasuk kategori wisata leisure atau adventure atau sport atau apa nih Bang kira-kira Bang menurut Abang? Saat kita belum melihat dunia lain, kita merasa biasa saja. Kita merasa biasa saja. Padu medannya berat begini, ya anggap aja adventure lah. Kawan-kawan semua saksikan podcast saya Indra Podcast di Lampung, di channel YouTube Lampung Skydrone. Terima kasih. Kalau kita sebutnya banyak nama Gigi Hiu, ada Batu Layar, dan kalau Pegadung itu namanya area pantai ini ya Bang Rusli ya. Nah, dia adalah Bang Rusli Soheh. Kalau tahu, kalau udah masih ingat juga Bang Rusli Soheh ini 3 periode di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. Mungkin kita bisa tanya-tanya karena kebetulan Bang Rusli Soheh ini adalah kelahiran Kelumbayan. Jadi masa kecilnya Gigi Hiu dan sekitarnya sudah menjadi bagian keseharian Bang Rusli Soheh dan Pak Agus Tamsah. Ya, baik kawan-kawan, mungkin kita bisa tanya-tanya keseharian Bang Rusli Soheh di masa kecil. Jadi Bang Rusli kecil ini ada beberapa bagian kehidupannya yang saya tahu. Tadi ngobrol-ngobrol sebelumnya Bang Rusli Soheh dan Bang Gus Tamsah ini SD-nya sampai menjelang SMP itu di Kelumbayan ya Bang. Jadi Bang, mau tanya Bang, apa kegiatan masa kecil pada saat di Gigi Hiu yang kata Abang dulu mah biasa-biasa aja? Silakan Bang. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Pertama tentu bersyukur kita ada kesempatan diskusi seperti ini, memperkenalkan silaturahmi, memperkenalkan juga Gigi Hiu sebagai bagian atau salah satu saja sebetulnya Bang Gigi Hiu ini dari kekayaan pariwisata, potensi wisata di Kecamatan Kelumbayan. Masih banyak ini sepanjang garis pantai ini. Nah, saya coba review keseharian kami dulu di Kelumbayan. Kami beberapa kali ke Gigi Hiu di masa kecil itu yang merasakan sama aja dengan ke pantai-pantai lainnya yang memang di daerah Kelumbayan ini garis pantainya panjang sekali Bang. Ada Batu Sulu, ada Umbar, ada Paku, Kiluan dan lain-lainnya. Nah, bagi kami yang kami rasakan pada saat masa kecil dulu, bahwa ini daerah pesisir pantai yang barangkali daerah yang lain juga mirip-mirip lah dengan kondisi merasa seperti itu ya, merasa seperti itu. Namun ternyata dalam perkembangannya setelah Gigi Hiu dan beberapa potensi wisata lain di Kelumbayan ini terekspos dan sebagian dari cerita itu bahwa ada kekhasan dari Gigi Hiu ini yang dulunya disebut Batu Layar nih. Kami merasa bersyukur tentu bahwa ada potensi yang luar biasa di Kelumbayan ini yang insya Allah ini bisa menjadi struggle menjadi pemicu dari kemajuan di Kelumbayan, terutama dampak ekonomi dari pariwisata ini. Nah, oleh karena itu kami selain memang masyarakat di sini sangat welcome dengan pengunjung wisatawan, karena insya Allah nggak ada cerita-cerita buruk tentang keamanan di daerah Kelumbayan ini. Nah, tapi sekarang ini kunjungan itu masih sangat terbatas karena kondisi infrastruktur, terutama jalan. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi bisa mempercepat atau segera menyegerakan kesulitan-kesulitan kami ini teratasi. Nah, sekarang ini sudah bersyukur dan terima kasih kepada Pemda atau pemerintah lah secara umum, listrik sudah masuk di Kelumbayan ini dari sekian tahun lalu. Sinyal sudah mulai kan. Nah, artinya bagian dari upaya pemerintah itu sudah mulai kelihatan sudah mulai dirasakan. Tapi untuk memaksimalkan masih ada beberapa yang kami harapkan, terutama jalan gitu Bang. Nah, itu. Jadi yang saya tangkap Bang, accessibility ya Bang. Betul. Accessibility itu poin utama
bagi pengusaha di sini, katakanlah ya, Pak Gustamsah dan Bang Rusdi di sini, yang juga ada beberapa spot pariwisata di sini. Apabila infrastruktur terutama jalan diperbaiki, maka tergerak juga ingin segera menyegerakan destinasi ini diperbaiki ya, dibaguskan, dipercantik ya kan. Tapi saya lihat ini di Gigi Hiu ini sampah plastik hampir sudah nggak ada ini, sampah plastik ini. Iya. Pertama saya lihat memang gini Bang ya, kaitannya dengan komitmen pengusaha sih. Kalau bicara sampah plastik tadi, karena visi dari pengusaha itu sudah jelas dari awal menampilkan kawasan wisata yang segar, yang bersih, kemudian menjaga keasrian lingkungan. Termasuk Gigi Hiu ini konsepnya Pak Haji Agustam ini kan wisata konservasi, tidak banyak merubah kondisi alam. Nah, kondisi ini ya oleh pengusaha terus di-maintain, tapi menjadi sedikit manfaatnya bagi masyarakat kalau pengunjung itu belum maksimal, Bang. Karena pengunjung itu kita harapkan memberi dampak ekonomi. Balik lagi jalan tadi ya, Bang? Jalan tadi. Ada berapa kilometer, Bang, yang masih belum kurang lebih 5 lah. 5 ya, tapi sepotong-sepotong ada ada yang sekilo gitu ya. Kalau posisi itu sudah diperbaiki, saya yakin ini menjadi destinasi pilihan. Iya, ini Lampung The Treasure of Sumatera-nya kelihatan dong, Bang. Insya Allah. Karun ya. Betul. Ya. Jadi bagi kami ini luar biasa lah ya. Luar biasa. Heritage dari nenek moyang kita yang dari dulu sudah menjaga ini, kita mau juga menjaga terus supaya sampai kepada anak cucu kita. Gitu. Bang, 2001 sampai 2003 pernah di Amerika, ya kan, di San Francisco, juga pernah di New York, ya pokoknya di sekitar Amerika, yang saya belum pernah ngerasain sama sekali itu, Bang. Nah, apa sih, Bang, bedanya kepariwisataan di sana yang pasti sudah lama banget, kan, dengan pariwisata di Indonesia, terutama kepeduliannya tentang lingkungan ya, Bang ya. Gimana, Bang? Ya, jadi memang itu satu kesatuan yang antara peran pemerintah dengan dengan peran masyarakat dan pengusaha. Ya, masyarakat itu termasuk pengusaha. Ya, masyarakat yang terdidik kemudian diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan regulasi-regulasi yang diciptakan pemerintah itu menjadi saling mendukung. Sinergi sinergi. Contoh begini, kalau kemudian dari pariwisata ini masyarakat merasa bisa dalam tanda kutip hidup ada income yang memadai, pasti automatically masyarakat akan menjaga ini kan. Apapun yang menjadi pesan pemerintah dalam rangka ke sustainable pembangunan itu pasti mereka lakukan itu, Bang. Karena ini hukum alam memang. Kalau bicara Amerika, sampai kepada bagaimana pengusaha itu memberikan paket-paket wisata yang murah karena memang mereka ditunjang oleh infrastruktur tadi untuk mencapai ke daerah tujuan wisata umpama. Satu contoh begini, Pak. Saya pernah ikut city tour di Amerika itu ya. 3 hari 2 malam nginep di bintang 5. Kalau dirupiahkan itu cuman 750.000, Pak. Tuh 2 malam hotel berbintang 3 hari. Kita dari start dari kota itu ke tujuan itu ada satu perjalanan yang 6 jam. Tol ya, artinya highway di situ. Highway. Nah, kenapa si pengusaha bisa memberikan tarif yang murah? Karena ada benefit lain dari datangnya wisatawan tadi, bukan keuntungan yang langsung. Ya, ini jujur aja satu contoh. Saya tanya, kenapa, Pak, bisa begini murah? Las Vegas contoh ya. Ya ternyata pengusaha itu bisa dapat lebih banyak untungnya dari orang yang hiburan mesin-mesin itu. Maisir. Iya, maisirnya. Jadi bukan wisata itunya. Maka dianggap mereka nginep itu sebagai fasilitas saja. Dan satu lagi, Bang. Satu lagi. Ini informasi juga nih bahwa kita kesini tadi itu kita sudah di swab dulu ya, swab dulu beberapa. Memang karena kita mau podcast, jadi kita swab dulu.
alhamdulillah kita negatif. Ya, kan, negatif. Kita ke sini. Nah Bang, mau tanya nih Bang. Ya. Abang sebagai asli penduduk Kelumbayan, di Tanggamus ini, di Kiluan, di sekitar Kiluan dan Pantai Pegadungan Batu Layar, Pegadungan ya, Batu Layar dan Gigi Hiu yang sekarang namanya Gigi Hiu gitu kan. Di masa pandemi ini Bang, gimana Bang kepariwisataan kita, terutama yang untuk di sekitar pantai kita? Ya, kalau dari sisi pengunjung memang menjadi sepi ya. Karena ini juga terkait dengan masing-masing kita punya keinginan menjaga keselamatan, kesehatan. Nah, tapi dari sisi lainnya ini juga menjadi kesempatan bagi Gigi Hiu dan kawan-kawan untuk membenahi ya, supaya nanti begitu sampai kepada kondisi normal, hal-hal yang kita perlu siapkan supaya pengunjung menjadi nyaman itu sudah tersedia. Jadi tetap ada positif negatif. Bang, tambahan Bang. Ya. Sekarang kalau posisi sekarang, Gigi Hiu ini termasuk kategori wisata leisure atau adventure atau sport atau apa nih Bang kira-kira Bang menurut Abang? Kalau ngelihat kondisi sekarang kaitannya dengan perlu daya juang yang khusus untuk mencapai ke sini, lebih banyak kepada adventure-nya. Walaupun begitu kita sampai di sini sudah terasa ada unsur leisure-nya, kita bisa menikmati pemandangan yang nggak ada di tempat lain gitu. Jadi memang perpaduan itu. Nah, tinggal kita mau menyikapi saja. Kalau yang umpama datang dengan perasaan tadinya waduh medannya berat begini, ya anggap aja adventure lah. Bang, ini saya sedikit lagi Bang. Kita kan begitu kita melihat dunia lain yang tidak banyak seperti ini, kita merasa bahwa ini ada anugerah Allah yang diberikan lebih kepada kita, ada kekhasan gitu kan. Ya, jadi memang ini di satu sisi secara spiritual menguatkan kita bahwa Allah itu tetap akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Walaupun kadang ada kondisi kita merasa kok belum baik. Jadi ini masuk kategori surga yang masih tersembunyi. Ya, kata Pak Haji Agus itu dari beberapa literatur ada yang menyebut hidden paradise. Hidden paradise ya. The treasure of Sumatra ya. The treasure. Oke Bang. Oke, kawan-kawan, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Bang Rusdi Soheh yang masa kecilnya ada di Kelumbayan dan masa remajanya ada mengelilingi dunia ya, termasuk Amerika, dan ternyata membandingkan Gigi Hiu dan Amerika dan sekitarnya itu sangat lebih mencintai lagi Tanggamus, Lampung dan Indonesia secara umum gitu. Terima kasih Bang Soheh. Sama-sama. Alhamdulillah.